Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juni ini. Saudara-saudara, sudah begitu panjang dan begitu lama rasanya kita ada di dalam kondisi seperti ini. Tetapi begitu panjang dan begitu besar juga kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu mari saat ini, hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan yang sudah menyertai, yang sudah memimpin setiap kita sampai dengan saat ini. Mari siapkan hatimu saudara-saudaraku. Arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menghadap Dia, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menghidupkan setiap kita. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, setiap hari punya kesusahannya sendiri. Tetapi setiap hari pun saudara dan saya bisa merasakan akan kasih setia Tuhan. Ada kebaikan demi kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Karena itu mari kita mau datang di hadapannya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Dialah Tuhan yang sudah menyertai setiap kita. Dia bahkan Tuhan yang sudah menyediakan masa depan yang indah bagi setiap kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh mari naikkan pujian ini, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku pada saat
kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik bagi setiap kami. Kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah terus Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami bahkan bersyukur untuk apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib itu, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan hanya Tuhan yang adalah pemelihara kehidupan kami, tetapi Engkau juga adalah Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Dan Engkau menghidupkan setiap kami. Namun ampuni kami Tuhan, karena terkadang di tengah-tengah hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami bersikap semau-maunya kami. Mungkin seringkali Engkau Tuhan mendapati kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang akan terus menjamah kami, membentuk setiap kami, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, terus bersyukur akan kemurahan Tuhan, dan betul-betul menghidupi ucapan syukur akan kemurahan-Mu ini lewat setiap apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan. Semuanya itu biarlah kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama katakan sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tak henti-hentinya kami mau berkata bahwa kami punya Tuhan yang baik, karena memang sudah terbukti dan akan terus Engkau nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kami mau lebih dan lebih lagi bersorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau terus meninggikan Dia. Dialah Tuhan yang perkasa. Dialah Tuhan yang perkasa. Dialah sumber pengharapan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau bersorak-sorai hanya bagi Dia.
sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah, berkatalah atasku. Mau hidup bagimu, oh Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang perkasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup, mau hidup bagimu. Oh, oh Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Saudara-saudaraku, kepada Dia, Tuhan yang perkasa, kita akan menyatakan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu tidak perlu kita ragukan lagi. Ia yang memanggil kita adalah setia dan Ia membuktikannya. Justru bagi saya secara pribadi,
khususnya di masa-masa seperti ini, saya terus bertanya, kalau Tuhan setia, bagaimana dengan saya? Bagaimana denganmu? Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Saudara, mungkin saat ini adalah saat di mana Tuhan ingin menyapa setiap kita lewat kebenaran firman-Nya melalui hamba-Nya yang akan membentuk setiap kita untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia sampai pada akhirnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat Tuhan, kita masuk di minggu terakhir di bulan Juni ini. Dan kita masih harus tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Terlepas dari apapun kondisi kehidupan kita hari ini,
Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Hari ini sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk sekali lagi datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon anugerahnya, memohon pertolongannya, supaya Roh Kudus sendiri yang memimpin kita, bukan cuma untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi juga boleh memahami apa yang menjadi isi hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kembali kami punya kesempatan yang baik datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, meninggikan, memuji kembali kebaikan-kebaikan-Mu. Dan sekaligus saat ini kami bersama-sama akan menenangkan sejenak hati dan pikiran kami, menundukkannya di bawah kaki salib Tuhan, untuk kembali dibentuk, diajar, dituntun oleh kebenaran firman-Mu sendiri. Tuhan, urapilah kami semua, secara khusus urapilah hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya, supaya firman Tuhan yang dibacakan, firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada hari ini, menjadi kebenaran yang akan mengubah, memperbaharui, dan memimpin kami kepada Tuhan sendiri. Terima kasih, ini doa kami, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa memohon pertolongan. Amin. Saudara, hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca dari salah satu bagian perjanjian lama, kitab yang ditulis oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Hari ini saya akan mengajak saudara membaca Yeremia pasal yang ke-29, mulai ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita memasuki fase-fase sulit, ketika kita mengalami berbagai kondisi, keadaan yang berat, entahkah itu pergumulan karena sakit penyakit, entahkah itu pergumulan dalam kondisi kehidupan finansial atau keuangan kita, entahkah itu karena relasi yang buruk dengan orang-orang terdekat, apapun itu, saya percaya bahwa ada satu hal yang bisa memberi kita kekuatan untuk terus berjuang menghadapi kesulitan itu atau bahkan kemudian berjuang memperbaiki keadaan. Satu hal itu saya percaya adalah yang namanya harapan. Betul bukan? Kehidupan kita, pengalaman hidup yang saudara-saudara jalani selama ini, saya percaya telah memberikan bukti yang cukup bahwa sesulit apapun kehidupan, selama harapan masih ada, selama kita masih mempunyai satu harapan akan adanya perubahan, akan adanya satu pertolongan, saya percaya itu tidak akan membuat kita berhenti berjuang mengusahakan perbaikan. Ya, selama harapan masih ada, kekuatan untuk berjuang pun juga ada. Beda ketika kita sudah mulai kehilangan harapan. Kita akan menjadi orang yang putus harap. Kita akan menjadi orang yang putus asa. Kita akan kemudian menyerah dan tidak lagi berjuang melakukan sesuatu. Tapi saudara, bayangkan kalau kita kemudian mempunyai satu harapan, tapi kemudian ternyata harapan itu pada ujungnya adalah harapan yang kosong. Harapan yang palsu diberikan oleh satu pihak yang salah. Yang ternyata mungkin sejak awal tidak punya niat baik kepada kita. Oh, saya percaya harapan itu juga menjadi sesuatu yang kuat daya rusaknya. Harapan yang kosong, harapan yang palsu itu bukan hanya kemudian membuat kita kecewa karena kita tidak mengalami apa yang kita harapkan terjadi. Tapi bahkan harapan yang kosong, harapan yang palsu itu bahkan bisa membawa satu kerusakan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Betapa jahatnya, betapa besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh harapan yang kosong itu, bukan? Bayangkan satu kisah yang jamak terjadi sekitar kita. Ketika kemudian ada seorang wanita yang kemudian tiba-tiba harus menerima berita yang mengejutkan bagaimana suaminya itu kemudian meninggal karena sebuah kecelakaan dalam perjalanan dinasnya keluar kota. Suami yang begitu baik, suami yang begitu mencintai dirinya sebagai istri maupun anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Suami yang begitu bertanggung jawab, yang setiap hari pergi keluar bekerja dengan jujur dan rajin demi membawa rezeki itu untuk menghidupi keluarganya. Dan suami yang satu-satunya tulang punggung keluarga itu tiba-tiba kemudian pergi meninggal dunia dengan mendadak. Oh, di tengah segala keterkejutan, di tengah segala, saya percaya mulai muncul kekhawatiran akan masa depannya, akan masa depan anak-anak yang masih kecil. Lalu kemudian ada secerca penghiburan, kemudian ketika mendengar berita bahwa kemudian si suami rupanya sudah mempersiapkan katakanlah asuransi. Lalu kemudian pada waktunya asuransi itu dicairkan. Oh, ada sedikit, ada sejumlah uang yang kemudian bisa dipegang oleh wanita ini untuk kemudian mencoba menghidupi keluarganya. Tapi kemudian dia terus harus berpikir dengan keras, bukan? Bagaimana uang yang terbatas ini bisa kemudian bukan cuma menyambung kehidupannya untuk sementara waktu, tapi kalau bisa kemudian bahkan untuk mempersiapkan masa depan yang baik, yang panjang bagi anak-anaknya. Di saat itu lalu kemudian muncul seseorang yang mengaku sebagai katakanlah tenaga pemasar produk-produk keuangan, lalu berkata kepada wanita ini, oh kalau engkau menaruh uangmu membeli produk yang saya tawarkan ini, satu hari nanti engkau akan mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda yang kemudian akan menjamin masa depanmu maupun masa depan anak-anakmu. Lalu kemudian setelah berpikir, setelah kemudian mempelajarinya, lalu dia taruh semua uang yang ditinggalkan oleh suaminya itu kemudian dalam produk keuangan itu. Setelah sekian tahun berlalu, lalu kemudian muncul berita bahwa ternyata produk keuangan yang ia beli tidaklah sebaik, tidaklah seindah seperti yang dijanjikan bertahun-tahun sebelumnya. Pada waktunya ketika uang itu dibutuhkan, ternyata uang itu lenyap, tak berbekas karena alasan apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kalau kita ada di posisi wanita itu,
kita bukan hanya mengalami kekecewaan besar karena harapan yang kita taruh itu kemudian ternyata kosong dan palsu. Ternyata tidak terbukti, tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi bukan hanya lebih dari itu, tapi si wanita ini pada akhirnya juga mengalami kerusakan, kesulitan yang begitu luar biasa. Sebelumnya dia masih punya sejumlah uang, walaupun mungkin tidak banyak. Tapi sekarang setiap rupiah dari uang itu lenyap, tak berbekas. Saudara bayangkan sekali lagi. Dalam kehidupan kita ketika ada di satu fase yang buruk, satu fase yang sulit, lalu kemudian datang seseorang memberi harapan, dan kemudian ternyata harapan itu adalah harapan yang palsu dan kosong. Betapa besarnya kesulitan yang akan kita alami. Oh, saya percaya itulah juga yang sedang terjadi, yang sedang mengintai, yang sedang mengancam kehidupan orang Israel yang hidup di zaman Nabi Yeremia melayani. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang dipanggil Allah, diutus untuk melayani orang Israel, khususnya bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda di masa-masa akhir kerajaan ini berdiri. Saudara, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Nabi Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang sebangsanya, mewartakan satu berita peringatan yang datang dari Tuhan. Supaya orang-orang Israel ini kemudian bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, di mana mereka menyembah berhala, menduakan Tuhan, menyembah Allah-Allah bangsa asing. Melalui nabi-nabinya dan salah satunya Nabi Yeremia, Allah terus memberitakan satu peringatan keras supaya orang-orang ini, supaya umat Tuhan ini bertobat, meninggalkan kenajisan yang mereka lakukan, berbalik kepada Tuhan. Tapi rupanya orang-orang ini kemudian terus mengeraskan hati mereka, menebalkan telinga mereka, menganggap sepi peringatan yang dibawa oleh nabi-nabi Tuhan. Sampai akhirnya terjadilah hukuman itu, di mana Raja Nebukadnezar memimpin pasukan perang kerajaan Babel datang ke tanah Yehuda untuk kemudian menghancurkan kerajaan Yehuda. Oh, betapa syoknya mereka. Betapa terkejutnya orang-orang ini. Mereka bukan hanya terkejut melihat kekalahan pasukan perang yang mereka banggakan selama ini. Mereka juga terkejut lebih-lebih karena sekarang mereka melihat dengan mata kepala sendiri bukti nyata. Betapa janji Tuhan bagi Daud dan keturunannya, di mana mereka dikatakan akan keturunan Daud akan memerintah untuk selama-lamanya. Sekarang di hadapan mata mereka sendiri, mereka melihat kesudahan dari janji itu. Di mana sekarang kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan asing, yaitu kerajaan Babel. Babel dan pasukan perangnya menghancurkan seluruh Yerusalem, meninggalkan reruntuhan, puing-puing. Mereka menjarah bukan hanya rumah perbendaharaan istana raja, mengambil semua barang berharga, tapi mereka juga menjarah bait suci yang dibanggakan oleh orang Israel. Bahkan lebih parah lagi, orang-orang Babel ini bahkan dikatakan sampai mengerik itu lapisan-lapisan emas di tiang-tiang istana yang pernah dibangun oleh Raja Salomo, yang dibanggakan oleh orang-orang Israel. Mereka tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang berharga. Dan celakanya bahkan tidak berhenti di situ. Mereka orang-orang Babel ini kemudian mengangkut sebagian dari penduduk Yerusalem. Tentu saja orang-orang yang terbaik, yang masih muda, yang masih kuat, yang brilian, yang pintar, yang berpendidikan, pejabat dan keluarganya. Mereka dibawa, diangkut ke Babel. Sebagian menjadi budak, tapi kemudian sebagian lagi kemudian untuk bekerja di kerajaan Babel. Di tengah-tengah keterkejutan hebat ini, goncangan iman ini, lalu kemudian muncul nabi-nabi yang mengatasnamakan Tuhan, lalu kemudian dengan berani menyampaikan harapan. Oh, kamu tidak akan untuk selama-lamanya di situ. Sebentar lagi Tuhan akan menolong kamu. Sebentar lagi Tuhan akan memulihkan kamu. Sebentar lagi Tuhan akan menghajar ini orang-orang kafir ini, Raja Nebukadnezar dan kerajaan Babel yang dibanggakannya. Oh, tangan Tuhan yang perkasa akan menyapu bersih mereka, menghancurkan angkatan perang yang hebat ini. Saudara-saudara kita yang masih tertinggal di tanah Yerusalem, mereka akan berhasil nanti kemudian mengalahkan Babel dan kekuatan perangnya dan sebagainya dan sebagainya.
Sebuah harapan demi harapan diberikan kepada orang-orang Israel. Baik yang ada di tanah pembuangan di Babel maupun yang masih ada di Yerusalem yang tertinggal. Dan celakanya ini sebetulnya hanyalah semata-mata harapan palsu, harapan kosong. Karena bukan itu yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan kembali mengutus Yeremia untuk kemudian menyampaikan isi hatinya. Mengajar orang-orang Israel yang adalah umat Tuhan ini. Sebetulnya siapakah Tuhan yang akan menjadi satu-satunya sumber pengharapan yang benar, yang sejati buat mereka. Nah, saudara, dalam bagian ini kita bisa belajar dua hal. Bahwa Tuhan tidak sama seperti para pemberi harapan palsu itu. Tuhan tidak sama seperti para pemberi harapan-harapan yang kosong itu. Yang kemudian menjanjikan harapan-harapan yang indah. Lalu kemudian satu kali tidak terjadi. Yang bukan hanya mengecewakan tapi kemudian bahkan menghancurkan kehidupan umat. Tidak seperti itu. Dalam bagian ini Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menulis surat kepada mereka yang ada di Babel, yang ada di tanah pembuangan. Mengingatkan mereka akan dua hal. Yang pertama adalah bahwa mereka jangan mendengarkan para pemberi harapan palsu. Tapi mereka harus semata-mata terus berfokus, berkonsentrasi kepada Tuhan, Yahweh, yang adalah satu-satunya pemberi harapan yang benar dan sejati. Karena Yahweh tetap adalah Allah yang berdaulat di tengah segala kondisi keadaan yang kelihatannya buruk sekalipun. So, sekali lagi, dalam kondisi terpuruk seperti yang dialami oleh orang Israel. Mereka mengalami kehancuran. Mereka mengalami banyak kematian. Mereka mengalami banyak kehilangan. Usaha mereka, rumah mereka menjadi puing-puing. Kebun mereka yang mereka banggakan menjadi reruntuhan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka menjadi gelandangan. Mereka kehilangan orang-orang terdekat di dalam peperangan. Mereka bahkan kehilangan harga diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka sekarang diangkut ke tanah pembuangan. Di tengah segala keterpurukan itu, saudara, apa sebetulnya yang kemudian mereka harapkan? Kalau kita bicara harapan, kita selalu bicara tentang sesuatu yang baik untuk masa depan kita, bukan? Saya rasa tidak ada seorang pun ketika ditanya apa harapanmu untuk masa depanmu, lalu kemudian dia menyampaikan sesuatu yang buruk. Saya percaya tidak ada. Kita semua selalu punya harapan. Kalau kita punya harapan, kita membangun harapan, kita pasti menginginkan sesuatu yang baik untuk kita di masa yang akan datang kita, bukan? Bahkan di dalam prosesnya pun sekalipun kita pasti berharap jangan ada hal yang buruk. Saya percaya hanya ada orang-orang ajaib di dunia ini yang kemudian berkata begini, saya berharap nanti umur sekian saya sukses. Sebelum itu saya kecelakaan, hampir mati, kaki diamputasi dua-dua, tapi setelah itu saya sukses. Saya rasa kok tidak ada orang yang punya harapan seperti itu ya. Karena bayangkan kalau ternyata harapannya cuma separuh terkabul. Ya kalau separuh terkabulnya yang bagian belakang, bagian suksesnya. Lah kalau separuh terkabulnya hanya bagian depan, di mana dia kecelakaan hampir mati dan diamputasi dua kaki. Saya percaya semua orang ketika membangun harapan, dia pasti menginginkan sesuatu yang baik. Tidak ada sedikit pun yang jelek di dalam harapannya. Saya pengen anak-anak saya berhasil. Saya pengen anak-anak saya jadi orang hebat. Tapi sebelum itu dia kecanduan narkoba dulu. Sampai mau hampir mati overdosis. Di drop out dari kuliah. Lalu kemudian dibuang di sini, dibuang di sana. Tapi ujung-ujungnya sukses. Saya percaya kok tidak ada orang-orang orang tua yang punya harapan untuk anak-anaknya seperti itu. Sekali lagi hanya orang-orang ajaib yang membangun harapan seperti itu. Harapan selalu diisi tentang sesuatu yang baik. Dan karena itu kita selalu mengandalkan orang atau pihak yang kuat, yang bisa memberi jaminan bahwa harapan itu akan terwujud, bukan? Kalau kita punya uang, kita mempercayakan uang itu di pihak tertentu, kita berharap kita menaruh di orang yang tepat, yang pintar mengelola, atau lembaga yang aman, lembaga yang kuat, supaya tidak terjadi apa-apa dengan uang itu. Yang terjadi uang itu terus bertumbuh, beranak pinak, bertambah banyak. Itu yang kita lakukan, bukan? Harapan itu selalu bicara tentang sesuatu yang baik, karena itu dikaitkan dengan pribadi yang mampu mewujudkannya. Maka sekarang sekali lagi bayangkan, orang Israel, mereka melihat tanah kelahiran mereka, tanah leluhur mereka di Yerusalem porak-poranda. Sekarang mereka sendiri sebagian diangkut ke tanah pembuangan sebagai orang
buangan, sebagai bangsa jajahan. Walaupun tidak semua mereka jadi budak, sesuatu yang buruk. Maka ketika mereka mulai membangun harapan, yang mereka bangun adalah harapan yang cocok seperti yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Oh, sebentar lagi pulang kampung, sebentar lagi pasukan asing dihajar, sebentar lagi pasukan asing dihancurkan, mereka akan kembali ke tanah kelahiran, mereka akan pulih, ekonominya pulih, harga dirinya dan sebagainya dan sebagainya. Itu harapan yang mereka bangun. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan Allah mengajar mereka lewat surat Yeremia. Surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Tidak demikian adanya. Pertama-tama bahkan Tuhan Allah memberikan sebuah perintah kepada mereka seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-4, ke-5, ke-6. Satu perintah yang mungkin atau satu instruksi yang kelihatannya bahkan tidak masuk akal bagi mereka. Ya, dirikan rumah, buat kebun, lahirkan anak, kawinkan anak-anakmu supaya mereka juga punya anak dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang di luar bayangan mereka. Loh. Maksud Tuhan ini kita ini disuruh tinggal di Babel ini untuk berapa lama? Membangun rumah itu bukan seperti membangun tenda. Tidak mudah, tidak murah, dan lebih-lebih tidak cepat. Dan jelas kalau orang sudah memutuskan untuk membangun rumah, maka itu berarti dia sudah berencana untuk tinggal sedikitnya untuk jangka waktu yang lumayan panjang, bukan? Kita saja kalau baru menjajaki mau pindah ke satu tempat tertentu, satu daerah tertentu yang baru, kota yang baru, kita sering-sering tidak buru-buru langsung membeli rumah di sana. Biasanya mungkin akan tinggal untuk sementara waktu di satu tempat, mungkin menyewa atau apa. Lalu setelah kita mantep, kita baru kemudian mungkin membeli properti, mendirikan, membangun rumah dan sebagainya. Nah sekarang orang Israel dikatakan Tuhan, bangunlah rumah, diamilah. Bukan hanya itu, dikatakan buatlah kebun, sesuatu investasi yang bahkan lebih panjang lagi. Mulai menanam, mengusahakan sampai kemudian mendapatkan hasil panennya. Itu bukan untuk 1-2 tahun. Lebih-lebih dikatakan Tuhan, menikahlah, lahirkan anak laki, lahirkan anak perempuan. Bahkan dikatakan kemudian apa? Menikahkan anak lakimu, nikahkan anak perempuanmu, supaya mereka juga melahirkan anak-anak keturunan, punya cucu. Wow. Sesuatu instruksi yang bahkan di luar bayangan mereka. Lebih celaka lagi di ayat 7 Tuhan berkata bahkan satu perintah yang lebih-lebih lagi tidak masuk akal bagi mereka. Dikatakan Tuhan, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Loh. Tuhan ini ingat atau tidak waktu dia memberikan perintah ini kepada kita orang Israel, bahwa kita ini sedang ada di tanah orang asing, tanah kafir, tanah Babel, para penyembah berhala. Lah kok kita ini bukan cuma disuruh berdiam menetap, malah kemudian disuruh ikut terlibat dalam pembangunan kota, mengusahakan kesejahteraan kota dan seterusnya. Sesuatu yang di luar bayangan orang Israel kalau bicara soal pengharapan akan masa depan. Harapan mereka sekali lagi apa? Cepat diselamatkan, entah lewat mujizat Tuhan, entah lewat saudara mereka yang ada, yang tersisa di tanah Israel. Kemudian mereka pulang, balik ke tanah leluhur, membangun kembali, memulihkan kemuliaan. Tapi ternyata sekarang Tuhan berkata yang lain. Tapi menariknya dari perkataan-perkataan ini, Tuhan ingin mengajar kepada orang Israel satu kebenaran penting. Aku bukan pemberi harapan palsu seperti nabi-nabi palsu itu. Aku Allah Yahweh adalah sumber pengharapanmu yang sejati. Dan aku memerintahkan kepadamu untuk berdiam di tanah itu, mengusahakan kehidupan, karena engkau tidak akan cepat diselamatkan dari tanah itu. Betapapun kau menginginkannya, betapapun kau merindukannya, tidak untuk waktu yang pendek engkau akan diselamatkan. Tapi Tuhan berkata, seperti janjiku, 70 tahun engkau akan ada di tanah asing itu. Dan ini bukan karena Tuhan tidak mampu menolong orang Israel, bukan karena Tuhan tidak mampu membebaskan mereka dari dari cengkeraman tangan pasukan Babel yang kuat, bukan. Tapi karena semata-mata itulah maunya Tuhan untuk mendidik orang Israel dan generasi-generasi yang berikutnya.
Betapa Tuhan membenci yang namanya perzinahan. Betapa Tuhan membenci yang namanya penyembahan berhala. Dan ketika Tuhan berkata, aku akan menghukum kamu, itu sudah dinubuatkan bahkan sejak zaman Musa dalam Ulangan pasal 4, Ulangan pasal ke-28. Tuhan mencatat, engkau dan raja yang kau angkat itu akan dibawa ke tanah asing, lalu beribadah di sana menyembah Allah yang tidak kau kenal. Karena di sini engkau menyembah berhala. Wow. Allah dalam peristiwa ini mengajar kepada orang Israel bahwa dia bukan Allah, bukan pribadi yang lemah. Bukan pribadi yang kehilangan kekuatan, kehilangan kuasa menolong orang Israel. Tidak mampu menolong walaupun pengen membebaskan umatnya tapi dia tidak mampu. Bukan. Dari sejak awal Tuhan tetap adalah Tuhan yang berdaulat. Di ayat keempat tadi ketika kita membaca, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Seakan-akan di situ kita tidak melihat ada campur tangan Tuhan di sana ya. Tapi kalau saudara bandingkan dengan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia yang lain, termasuk dalam terjemahan bahasa aslinya, di situ Tuhan mengatakan bahwa yang aku buang ke tanah pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 7 tadi jelas-jelas di sana dikatakan, usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dari awal Tuhan mau menyatakan, aku tetap pribadi yang berdaulat. Maka sebagai pribadi yang berdaulat ini, dia bukan cuma bisa mengizinkan atau bahkan mendatangkan hukuman kejadian yang buruk kepada umatnya, tapi dia juga bisa mampu membebaskan umatnya, menolong, melepaskan umatnya dari segala macam kesulitan itu. Maka itu menjadi sumber pengharapan. Dan itulah sumber pengharapan yang sejati. Allah ingin mengatakan terlepas dari betapapun terdengar buruk berita ini, betapapun terlihat buruk kejadiannya, betapapun terasa buruk peristiwanya, aku tetap Allah yang berdaulat. Dan aku yang akan memberikan kepadamu pertolongan ketika aku melihat waktunya sudah tepat. Ketika aku melihat waktunya tiba, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa menghalangiku untuk memberikan pertolongan itu kepadamu. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, Allah bukan pemberi harapan palsu. Allah bukanlah pribadi yang lemah, yang cuma bisa melihat hidup kita dalam kesulitan dan dia tidak berdaya untuk memberi pertolongan. Tidak. Allah kita tetap adalah yang Allah yang memegang kendali kedaulatan. Terlepas betapapun buruknya, betapapun kondisi kelihatannya seakan-akan buntu. Tapi percayalah, tidak ada jalan buntu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang namanya kondisi tak terkendali. Tidak ada yang namanya keadaan yang tak tertolong di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, semua ada dalam kedaulatan dan kendalinya. Saatnya tiba, Tuhan yang mengizinkan kita mengalami kesulitan itu, juga Tuhan yang akan memberi kita kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari dalam kehidupan kita saya percaya juga mengajar kita yang seperti itu, bukan? Engkau dan aku mungkin pernah mengalaminya. Orang-orang lain di sekitar kita lewat kisah-kisah kehidupan mereka, kita juga lihat bagaimana mereka mengalaminya, bukan? Seperti yang saya pernah ceritakan kepada saudara-saudara bahwa saya harus mengalami kehilangan seorang papa ketika saya masih umur 13 tahun. Seorang yang adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang menghidupi rumah tangga. Hari itu ketika peristiwa terjadi, masa depan terasa seakan-akan gelap. Masa depan terasa seakan-akan sudah tidak ada lagi buat saya. Tapi kenyataan membuktikan sebaliknya, bukan? Bahwa ketika saya menaruh harapan kepada Tuhan, berjuang di jalan yang Tuhan tuntun, hari ini saya boleh melihat apa-apa yang tidak pernah saya bayangkan, apa-apa yang tidak pernah saya harapkan di masa yang lalu terjadi dalam kehidupan saya. Betapapun jeleknya, buruknya kondisinya hari itu, tapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang berdaulat.
Di masa-masa pandemi ini pun kita melihat hal yang sama, bukan? Walaupun yang kita dengar, sekali lagi, berita-berita yang seringkali yang diekspos itu selalu, yang seringkali yang banyak dibicarakan adalah sesuatu yang membuat kita khawatir, gelisah, ciut hatinya. Tiap hari kita dipertontonkan angka yang terus naik, termasuk di kota Surabaya ini. Pasien yang ditemukan konfirmasi yang harus dirawat dan seterusnya, jumlahnya terus naik. Tapi bukankah di saat yang sama juga kita bisa temukan berita-berita bagaimana angka kesembuhan itu terus juga naik dengan sangat cepat. Bahkan mungkin sudah lebih dari 30% angkanya dari orang-orang yang didiagnosa positif di kota kita ini. Kita membaca berita-berita ada orang-orang yang bahkan dengan usia begitu lanjut, yang harusnya tingkat kesembuhannya begitu kecil, tapi toh ternyata masih bisa sembuh. Kita melihat ada orang-orang membaca berita-berita di daerah-daerah tertentu, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, guru honorer yang kemudian akhirnya karena sekolah tutup, lalu kemudian tidak punya uang sama sekali bahkan untuk menyambung hidup. Tapi kemudian tiba-tiba punya ide melakukan usaha ini, usaha itu. Dan ternyata akhirnya usahanya kemudian malah memberikan penghasilan yang puluhan kali lipat besarnya dibanding saat dia masih menjadi seorang guru honorer. Bukankah kisah-kisah seperti itu cukup untuk menjadi satu bukti konfirmasi? Oh, di tengah kondisi sulit ini, Allah kita tetap adalah Allah yang memegang kendali. Kendali atas segala sesuatu. Termasuk juga ada kendali atas kehidupan kita. Dan pada waktunya yang tepat, sesuai dengan kehendaknya, ketika ia melihat waktunya tiba, maka pertolongan itu akan datang kepadamu dan kepadaku. Maka jangan taruh harapanmu kepada para pemberi harapan palsu. Tapi tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan, sang pemberi harapan yang benar itu. Hal yang kedua yang kita bisa lihat dari peristiwa ini, dari surat Nabi Yeremia kepada orang Israel yang ada di pembuangan hari itu, adalah bahwa Tuhan tidak sama seperti para pemberi harapan palsu. Tuhan adalah pemberi harapan yang benar, yang sejati. Dan ini ia buktikan dengan cara apa? Dia tidak pernah memutus relasinya sama sekali dengan umat. Walaupun umat itu sedang dihukumnya. Saudara, penderitaan yang dialami orang Israel jelas karena satu sebab, karena dosa mereka. Dosa kolektif sebagai bangsa, mulai dari rajanya, pejabatnya, rakyatnya, pemimpin agamanya, mereka semua berdosa. Mereka menjalani kehidupan yang bejat, menyembah berhala. Walaupun nabi-nabi dikirim untuk memperingatkan, mereka tetap mengeraskan hati. Dosa kolektif inilah yang kemudian dihukum Tuhan dengan mendatangkan tentara asing menghancurkan Yerusalem, umat yang dikasihinya. Tapi saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa tidak semua penderitaan manusia, tidak semua penderitaan yang terjadi dalam diri kita itu semata-mata karena hukuman Tuhan. Tidak selalu. Tuhan bisa saja mengizinkan penderitaan terjadi walaupun kita tidak punya mengkait secara khusus, secara langsung dengan penderitaan itu. Kita harus ingat bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ini sedang hidup di tengah dunia alam semesta yang sudah rusak adanya. Itu sebabnya kadang-kadang walaupun bukan karena dosa dan kejahatan kita bisa mengalami penderitaan. Misalnya karena alam, misalnya karena bencana, misalnya karena penyakit-penyakit seperti ini. Ataupun misalnya karena orang-orang berbuat jahat terhadap hidup kita. Penderitaan tidak selalu datang karena dosa kita. Tapi dalam bagian yang kita baca, orang Israel dihukum Tuhan. Orang Israel menderita jelas karena satu sebab, mereka dihukum karena dosa-dosa mereka. Tapi bayangkan saudara, bahkan kepada orang yang dihukumnya ini pun ternyata Tuhan tidak memutus relasinya sama sekali. Kepada umat yang dihukum dengan keras, dihajar dengan luar biasa, dibuang ke tanah pembuangan ini pun Tuhan tidak memutus relasinya, hubungannya sama sekali.
Tuhan berkata, nanti ketika waktunya tiba, 70 tahun lewat itu, engkau berdoa, aku mendengarkan doa-doamu. Dikatakan kalau kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Ketika kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku memberi kamu menemukan aku. Dan seterusnya dan seterusnya. Wah, bayangkan. Bahkan ketika momen orang Israel dihukum Tuhan 70 tahun. 70 tahun ini tidak membuat Tuhan kemudian memutus relasinya sama sekali dengan umatnya. Saudara, hari ini yang namanya relasi yang sehat itu salah satu tanda cirinya kan adalah soal komunikasi, bukan? Satu pihak menyampaikan sesuatu, pihak yang lain mendengarkan. Nanti pihak yang lain menyampaikan sesuatu, pihak kita mendengarkan. Komunikasi yang terjalin dengan baik itu menjadi salah satu tanda relasi yang sehat, bukan? Itu sebabnya kalau relasi sedang buruk, ketika hubungan sedang terganggu, mungkin karena marah, mungkin karena kecewa atau apapun, maka komunikasi ikut terganggu, bukan? Mungkin saudara pernah ngalami secara simpel gampangnya dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita marah kepada seseorang, kita malas ngomong sama dia. Kita kemudian tidak lagi bicara, tidak lagi nyapa, tidak lagi ngobrol, tidak lagi menanyakan keadaannya. Seakan-akan komunikasi putus, bukan? Tapi bahkan biasanya kita tahan cuma berapa lama? Betul ya? Sehari, 2 hari, sebulan. Tapi bayangkan kalau kemudian komunikasi itu seakan-akan putus sampai puluhan tahun, 70 tahun bahkan. Karena relasi yang rusak, karena hubungan yang rusak, karena kemarahan. Saya kok gak yakin relasi seperti itu bisa pulih dengan mudah. Tapi kita melihat hal yang berbeda dalam konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tuhan tetap adalah pribadi yang bisa menjadi pengharapan kita yang sejati. Karena ia terbukti sebagai pribadi yang penuh dengan kasih setia dan rahmat, bukan? Kepada umatnya yang menyakiti hatinya begitu rupa, yang sampai-sampai ia harus menurunkan tangannya menghajar mereka dengan keras. Umat ini dibuang 70 tahun ke tanah asing. Tapi bahkan 70 tahun itu tidak membuat Allah membuang mereka untuk selama-lamanya, meninggalkan, melupakan mereka untuk seterusnya. Tidak. Allah berkata, aku tetap mempunyai relasi denganmu. Walaupun sebelum 70 tahun lewat, engkau berdoa seakan-akan aku tidak mendengar, seakan-akan aku tidak menjawab. Engkau mencari aku seakan-akan aku tidak ditemukan. Tapi bukan berarti aku meninggalkanmu. Ketika waktunya tiba, ketika engkau berdoa, aku menjawabmu. Ketika engkau mencari aku membiarkan diriku kau temukan. Waktu itu tiba, aku akan membawamu pulang, memulihkan keadaanmu, keadaan yang penuh dengan harapan. Soalnya dikasih Tuhan, bukankah itu juga yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib bagi engkau dan aku? Oh, sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita menyakiti hati Tuhan begitu luar biasa. Dosa-dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Membuat kita untuk selamanya sampai kapanpun tidak akan bisa meraih Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Karena Dia maha suci. Sementara kita adalah pendosa-pendosa yang harusnya menerima laknat. Yang menerima amarah, kutuk. Dalam penghukuman neraka untuk selama-lamanya. Perbuatan baik kita tidak bisa menolong kita untuk meraih Tuhan. Kesalehan kita beragama tidak bisa menolong kita meraih Tuhan. Segala amal kebaikan perbuatan yang kita lakukan untuk menolong orang lain, tidak ada satupun yang bisa menolong kita untuk bisa meraih Tuhan. Karena Ia duduk di atas tahta kemuliaan dan kekudusan itu. Sementara kita adalah orang-orang berdosa. Tapi Allah tidak membiarkan keadaan ini, bukan? Yang mengutus Kristus, anaknya, putra tunggalnya, untuk kemudian turun ke dalam dunia, untuk kemudian mati di atas kayu salib,
Dan semua itu demi memulihkan relasi antara kita orang berdosa dengan Tuhan yang suci itu. Lewat kematiannya di atas kayu salib, Kristus menanggung semua hukuman itu di atas pundaknya. Dan dia kemudian dalam kemenangannya, dia memberikan janji bahwa orang siapa percaya kepadanya, maka orang-orang itu dipulihkan hubungannya, relasinya dengan Tuhan yang suci. Sehingga satu kali kelak ketika kita selesai perjalanan di dunia, kita akan berkumpul di surga untuk selama-lamanya. Setelah hari ini, Kristus bisa kita lihat, kita pandang sebagai sumber pengharapan kita yang sejati. Pengharapan akan hidup yang kekal, pengharapan akan pengampunan dosa, pengharapan akan keselamatan. Pengharapan bahwa satu kali kelak setelah semua ini selesai, kita akan menikmati kemuliaan surgawi untuk selama-lamanya. Dia bukan pemberi harapan palsu, karena dia, Sang Putra Allah itu, telah menyediakan jalannya bagi engkau dan aku. Maka kalau hal terbaik, kekekalan itu pun sudah disediakannya bagi kita sebagai sebuah jaminan kepastian, apalagi yang masih kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Kepada siapa lagi kita bisa menaruh kepercayaan kita, berharap untuk mendapat pertolongan? Sekali lagi saya tegaskan, jangan keliru menaruh harapanmu kepada orang-orang yang belum teruji kebenarannya. Di sekitar kita banyak pemberi harapan palsu. Tapi taruhlah, percayakanlah harapanmu kepada pribadi Allah, kepada Kristus yang ada juru selamat kita. Karena dialah pemberi harapan yang sejati, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Semoga Tuhan menolongmu, Tuhan menolongku. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, biarlah harapan yang datang dari Tuhan itu memberi kita cukup kekuatan dan energi untuk berjuang, melanjutkan kehidupan, tidak menyerah, tidak berputus asa. Karena kita tahu bahwa pribadi yang kita harapkan bukan pemberi harapan palsu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia, rahmat dan pertolongan-Mu. Lebih-lebih terima kasih untuk kesediaan-Mu menjadi Bapa bagi kami. Karena ketika Engkau, Allah, pencipta alam semesta yang berdaulat itu berkenan menjadi Bapa kami punya keyakinan untuk menatap masa depan. Walaupun yang saat ini kami lihat tidak terlalu menjanjikan, yang kami dengar beritanya tidak terlalu menggembirakan, yang kami alami peristiwanya tidak terlalu membesarkan hati. Tapi kami ketika mengingat bahwa kami punya Engkau sebagai Bapa kami punya Engkau sebagai sumber pengharapan kami, maka betapapun sulitnya, betapapun buruknya, betapapun rumitnya hidup ini, kami tetap bisa optimis karena Engkau tidak pernah memberi harapan palsu. Lebih dari itu, kami mau bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus menjaga kami. Engkau adalah Allah pribadi yang terus mendekap kami untuk bisa berelasi dengan Engkau. Tidak untuk selamanya Engkau marah, tidak untuk selamanya Engkau membenci umat-Mu. Bahkan ketika Engkau harus sesekali menghajar umat-Mu dengan keras sekalipun, Engkau tetap Allah yang berelasi, Engkau tetap Allah yang mencintai, mengasihi umat-Mu. Oh, kami mau bersyukur untuk kebenaran itu. Karena itu berarti sampai kapanpun tidak ada yang mengubah hubungan kami dengan Tuhan. Engkaulah Tuhan kami dan kamilah umat-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pengalaman Israel di masa lalu menjadi penghiburan dan penuntun kami di masa ini. Menghadapi situasi yang tidak mudah ini, kami tetap berharap dan tetap berpegang pada harapan itu menjadi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di awal bulan April Tuhan memberikan saya hikmat dan menuntun saya untuk menulis satu lagu. Dan ketika menuliskan lagu ini, saudara-saudara, saya belajar untuk mau taat kepada rancangan Tuhan. Tapi sejujurnya Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak pernah menyangka bahwa pandemi ini akan sampai dengan akhir Juni ini. Tapi di hadapan Tuhan saya harus mengakuinya bahwa saya betul-betul tidak tahu. Dan saya mau belajar untuk taat sampai dengan akhir hidupku, mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, di akhir dari ibadah ini, mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini, rancangan-Mu. Rancangan-Mu itulah yang terbaik, dan jalan-Mu yang terindah bagiku. Meski kadang tak dapat ku mengerti, namun ku percaya Kau Tuhan besertaku. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Rancangan-Mu itulah yang terbaik, dan jalan-Mu yang terindah bagiku. Meski kadang tak dapat ku mengerti, namun ku percaya Kau Tuhan besertaku. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Sebab rancangan-Mu
Mari kita berdoa, saudaraku. Sesungguhnya Tuhan, bagi kami manusia yang lemah dan terbatas ini, masa depan itu tidak bisa kami ketahui ataupun bahkan kami perkirakan. Karena itu kami mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami percaya di tangan Tuhanlah masa depan itu. Tanpa terasa kami sudah berjalan lebih dari 3 bulan terakhir dalam situasi seperti ini. Tanpa terasa sudah 15 minggu berturut-turut kami beribadah dengan cara seperti ini. Dan sesungguhnya kami tidak pernah tahu sampai kapan kami akan menjalaninya. Kami harus bersiap menghadapi berbagai macam perubahan di masa yang akan datang. Tapi satu hal yang kami mau belajar adalah menjalaninya dengan tetap setia berpegang kepada Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Kami mau belajar untuk tetap taat karena kami tahu bahwa sesungguhnya kehendak-Mu lah yang terbaik buat kami. Karena itu Tuhan, di ibadah terakhir di bulan Juni ini, sekali lagi kami mau datang menaruh komitmen kami, sekaligus pengakuan jujur kami. Di dalam ketidakpastian, di dalam ketidaktahuan, di dalam ketidakmengertian akan banyak hal, kami mau belajar untuk taat, setia, dan terus mempercayai Tuhan yang akan memimpin perjalanan kami ke depan. Kami menyerahkan masa depan kami, karena kami tahu di tangan-Mu lah semua yang terbaik sudah Kau sediakan. Kami akan mempersiapkan diri memasuki bulan yang baru. Kami harus mempersiapkan diri untuk memasuki tantangan-tantangan yang baru, kebiasaan dan pola hidup yang baru. Kami terus memohon pertolongan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Pimpinlah langkah kami, supaya kami tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, tapi terus memandang kepada salib Tuhan yang menjadi terang bagi perjalanan kami. Tolong kami untuk tetap bergantung penuh kepadamu, percaya bahwa segala yang Tuhan izinkan akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Dan semua itu pada akhirnya boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan orang-orang yang kami kasihi, kami serahkan masa depan kami serahkan pekerjaan kami serahkan semua itu di tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah merancang yang terbaik untuk semuanya itu. Kami bawa bangsa dan negara kami. Kami terus memohon dengan tidak henti-hentinya, dengan tidak bosan-bosannya, supaya Tuhan berbelas kasihan bagi negeri ini. Lewat para pemimpin kami, biarlah boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, meresponi setiap perubahan situasi dengan sigap dan cepat dan penuh hikmat, supaya keputusan yang diambil membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan perjalanan ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami bawa perjalanan kami. Amin. Mari saudaraku bersama berdiri, kita kembalikan pujian kita untuk Tuhan. Dialah Allah yang duduk di atas tahta kemuliaan, dan biarlah segala kemuliaan hanya dan hanya bagi Dia. Puji Allah.
Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kembali jemaat Tuhan. Di akhir ibadah ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah saudara yang saya sampaikan berkaitan dengan satu event yang sangat penting dalam perjalanan gereja kita sebagai sebuah komunitas. Kalau saudara-saudara, saya berharap walaupun mungkin tidak semua menyadari, tapi saya berharap sebagian dari saudara ingat bahwa sebentar lagi kita akan sampai pada satu momen yang penting dari perjalanan gereja kita. Ya, nanti pada tanggal 7 Juli 2020 ini kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-7. Jadi ini sebuah momen yang penting dan istimewa karena kita pada tanggal 7 bulan 7 tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-7. Karena itu nanti tepat pada hari itu tanggal 7 bulan 7 tahun 2020 jam 7 malam kita akan mengadakan sebuah event bersama untuk memperingati, merayakan kebaikan Tuhan bagi gereja kita. Karena itu nantikan informasi-informasi selanjutnya. Saya berharap sebanyak mungkin dari kita, sebanyak mungkin dari saudara-saudara nanti bisa ikut dalam acara yang akan di launching, yang akan dikerjakan pada hari itu. Karena itu keep in touch, tetap terhubung dengan media-media gereja kita selama ini, baik Instagram maupun WhatsApp, supaya dari situ saudara akan mendapatkan informasi-informasi lebih detail yang berikutnya. Berkenaan dengan event ini pun, ulang tahun gereja kita, kami akan mengedarkan semacam survei digital, survei yang diisi secara anonimus tanpa nama kepada sebanyak mungkin dari saudara-saudara. Saya berharap ketika nanti saudara menerima linknya, saudara tidak berkeberatan untuk meluangkan beberapa menit dari waktu saudara yang berharga untuk kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam survei itu, supaya nanti ke depan bisa diolah dengan baik sehingga kemudian bisa direncanakan kemudian diatur untuk perkembangan gereja kita di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi dua hal ini, baik peringatan ulang tahun kita yang ke-7 maupun survei digital yang kami akan sampaikan, saya berharap saudara bisa bersama-sama turut serta untuk kemudian ambil bagian di dalamnya. Yang kedua, seperti yang selama ini sudah kami sampaikan, bahwa kami tim penggembalaan di gereja ini akan sangat rindu untuk turut mendukung saudara-saudara jika ada di antara saudara-saudara yang butuh didoakan ataupun mungkin membutuhkan teman untuk mencurahkan hati, kemudian membagikan mungkin beban-beban yang selama ini saudara tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Karena itu bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan ini, jangan sungkan untuk menghubungi kami lewat nomor WhatsApp dari gereja kita yang nanti akan dihubungkan dengan kami, para hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Atau saudara juga bisa mengakses pelayanan konseling secara online yang dilakukan secara cuma-cuma oleh
STT Saat, seminari tempat kami berempat dididik dan kemudian menjadi hamba-hamba Tuhan hari ini yang melayani saudara. Informasi lengkapnya sudah bisa lihat di dalam data yang tampil, nomor ataupun website yang bisa saudara raih, Halo Counselor yang dilayani oleh tim dari STT Saat Malang secara cuma-cuma. Semoga dengan tersedianya pelayanan-pelayanan ini boleh menolong saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul, tidak tahu harus mencari bantuan dari mana. Semoga pelayanan-pelayanan yang disediakan ini bisa membantu kita semua, secara khusus membantu saudara-saudara untuk tetap bertahan, dan bukan hanya bertahan, tapi bahkan bisa menang melewati masa-masa sulit ini. Pada akhirnya saya berharap kita semua boleh tetap terus bersehati, berdoa bagi negeri kita Indonesia, berdoa bagi kota kita Surabaya supaya keadaan makin membaik. Dan jangan lupa terus dukung dalam doa keberadaan gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Bright Community Service di Surabaya, untuk rencana-rencana ke depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus diputuskan supaya pelayanan boleh terus berkembang, bertumbuh dengan baik, supaya keberadaan gereja kita, komunitas gereja kita bukan hanya menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada di dalamnya, tapi juga menjadi berkat bagi mereka-mereka yang ada di luar sana. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam penyampaian Warta Lisan pada hari ini. Tuhan menyertai saudara-saudara semua, dan kita bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara.